Dio Tambunan. Ya levelnya masih letkol kok. Gimana mau bisa bicarakan masalah nasionalisme? Ya. Nah dia ngomongnya di masjid, pasti ada kepentingan untuk masjid kan. Tapi oke lah, biarkan aja lah dia ngomong begitu. Kita yang penting apa yang tidak disampaikan sama dia nanti kita sampaikan. Nah pertanyaan yang dari kemarin tuh bagaimana supaya ini sampai ke presiden atau supaya sampai ke pemerintah. Oh saya sudah cukup capek Pak Dio. Ya Pak Dio Tambunan, 10 tahun saya di apa namanya di organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Ya, 10 tahun lebih saya di situ. Ya. Apa yang kita sampaikan ke presiden, ya mungkin mampir di KSP aja, nggak sampai ke presiden. Nanti saya tunjukkanlah beberapa surat yang kita sampaikan ke presiden. Ya, kebetulan saya juga yang bagian bikin konsepnya, gitu ya. Tetapi ya mungkin hanya sampai dilaci di sekretariat negara, nggak pernah dibaca, bahkan tak mungkin sampai ke presiden pun, saking bingungnya, ya kan? Karena takut nanti dari presiden ada disposisi kan, untuk dijabarkan, untuk menjadi PR. Karena semua orang bukan mencari PR sekarang, mencari RP. Gitu. Jadi kalau kata Pak Dio Tambunan bagaimana? Ya jalan satu-satunya pertama ini kita lakukan forum dialog dulu. Ya seperti ini kan kita berdialog. Kemudian kita nanti dari forum dialog meningkat menjadi apa? Menjadi diskusi, fokus group discussion, forum dialog, ya, terus forum grup dialog, FGD juga namanya. Nanti baru menuju ke forum group discussion. Setelah itu lokakarya, setelah itu seminar. Saya sebenarnya ingin melaksanakan seminar nasional di gedung MPR, ya untuk yang kedua kalinya. Tapi ya kebetulan kebentur dengan masalah PSBB masalah virus corona COVID-19 ini. Sebenarnya kita udah persiapan bagaimana kita menyampaikan seminar yang kedua, seminar nasional yang kedua terkait dengan pusat kekuatan bangsa ini. Ya, pusat kekuatan strategik bangsa ini yang harus dikembangkan kekuatannya mulai dari desa sampai ke kota. Kalau dari kota ke desa sekarang sudah tidak mungkin rasanya. Tapi bagaimana kekuatan-kekuatan di desa? Desa itu merupakan sumber, salah satu sumber ya, pusat pembangunan, pengembangan ya kekuatan strategik nasional Indonesia. Tapi cilakanya di era belakangan ini, desa pun sudah terpolusi wanipiro ya gara-gara demokrasi yang kebablasan ini. Bukan lagi demokrasi Pancasila, tapi demokrasi yang sudah ya bukan modelnya Indonesia, sudah modelnya Yunani. Ini yang perlu kita pelajari nanti ke depan bagaimana kita melaksanakan seminar. Ini kan apa yang kita lakukan di forum ini di Zoom ini kan salah satu ya strategi, tapi nanti kita kan bilang kita belum sampai kepada how. Kan saya selalu bicaranya apa? 5W 1 how. 1 H. Jadi mulai dari why, ya, who, what, when, where, satu lagi how, bagaimana. Kita belum sampai ke bagian bagaimana. Nanti kita perlu menjabarkan bersama, ya. Itu jawaban saya kepada Pak Dio Tambunan karena kita tidak mungkin secepat ini karena sudah lama ya saya 10 tahun mendapat sket untuk menjadi pusat anggota pengkajian strategis di Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas yang sekarang anggotanya sudah sampai mungkin mendekati 20.000 ya, mendekati 20.000. Cuman ya itu tadi, siapa yang mau mengizinkan saya menyampaikan ini karena saya adalah seorang anak buah yang tidak dikenal. Apalah seorang bintang 1 kan. Nah, di Indonesia ini kan gengsi. Nah, ini penyakit gengsi ini. Mereka kalau disarankan begini-begini merasa saya menggurui. Nah, disitulah satu kelemahan di bangsa ini. Kalau ada junior yang lebih tahu, lebih pintar, lebih mau kerja, itu dianggap menggurui. Tapi begitu kepepet, baru puntang-panting semuanya.
Ya, cobalah sistem pertahanan rakyat semesta. Harusnya ada latihan perang antara siapa? Antara purnawirawan dengan yang masih aktif. Untuk apa? Dalam rangka mengestafetkan pengalaman, ya, mengestafetkan kompetensi. Ya kan, belum tentu kolonel-kolonel atau jenderal bintang 4 seperti Muldoko atau Gatot Nurmantio pengalamannya lebih banyak dari saya, belum tentu. Ya, nanti sekali-sekali perlu ditayangkan juga itu level ya kompetensi yang saya miliki, karakter yang saya miliki. Pak Paul sudah ada barangnya gitu loh. Itu Pak Kambunan. Kemudian Pak Susu Kuda. Saya minta maaf ini. Sebentar Pak Tobing. Ya. Ada yang penting yang saya sampaikan tadi terkait dengan non-blok. Ya, oke, masalah non-blok. Oke, karena tadi ada pertanyaan 2 orang masalah KTP non-blok. Sekarang begini, ketika ada perang dingin, ya blok timur sama blok barat, ada non-blok di tengah-tengahnya. Tetapi ketika perang dingin berakhir, jadi non-blok yang menjadi musuhnya kan? Karena bloknya sudah hilang satu. Kita tadi di tengah-tengah. Nah, tetapi ya tadi ada pertanyaan nyambung sama siapa itu adik kita yang masih muda. Kalau ada rahasia negara, oke lah saya buka aja. Ya, kita mikir, kenapa kok kita membela Palestina? Sementara kita tidak mau membuka hubungan dengan Israel. Ya. Rugi nggak kita tidak berhubungan dengan Israel? Itu yang harus ditanya. Keputusan itu ada resiko. Ada juga konsekuensinya. Semua kemajuan-kemajuan hanya Israel lah pendobraknya. Karena memang Tuhan sudah berjanji kan. Israel itu apa? Anak yang disayang Tuhan. Siapa yang mengutuk Israel akan kukutuk. Kata Tuhan. Ada nggak itu Pak Paul? Saya lupa di ayat berapa. Cuman saya pernah sepintas membaca. Siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Ya. Nah cuman sekarang kan sudah berkembang. Nah ngapain? Sementara Palestina ditinggalin. Ya, ditinggalin oleh negara-negara Arab. Yang sibuk di Palestina itu siapa? Turki kan? Karena sebenarnya Palestina yang ada bukan suku Filistin yang dulu. Mungkin Pak Paul lebih tahu ya. Itu bukan apa? Bukan suku Filistin. Bukan orang Filistin, bukan orang Kanaan. Tetapi mereka yang masuk ke sana adalah mungkin salah satu suku yang dari Turki kan. Sekarang gampang aja kok. Mengapa Turki mati-matian? Bagaimana? Coba baca. Bagaimana Erdogan bilang apa? Saya akan mencoba melepaskan Yerusalem dari Israel. Nah itu kan visi dia jadi pimpinan. Iya. Visi dia kan begitu. Nah ini contoh. Tetapi siapa yang bisa menghambat penggenapan nubuat Tuhan? Nah ini kalau Donald Trump kemarin sudah membuka ya hubungan diplomatik, bukan membuka, tapi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan sana, itu kan ini nubuat Tuhan sebenarnya. Akan ada Yerusalem yang baru, apa segala macam, gitu ya. Nah yang begini-begini ini kita juga harus mengikuti apa nubuat Tuhan, ya apa nubuat Tuhan itu kita harus mengikuti. Nah inilah, nah masalah Oki, kok masalah Oki, jadi telanjur saya ngomong ini. Ketika kita bicara politik bebas aktif, kemudian kita sebagai anggota non-blok, tapi kenapa kita terlibat masalah Oki? Coba buka Pak Paul, ya kan? Oki kita terlibat nggak? Nah, yang begini nih, yang kita mau lihat. Oke lah, tadi sudah saya buka masalah non-blok. Kemudian karena blok barat, blok timur sudah pecah, dan tadinya bipolar menjadi multipolar, ya non-blok juga dianggap salah satu kekuatan yang harus hancur. Kebetulan Yugoslavia, di mana non-blok dulu pertama kali dideklarasikan, hancur babak belur kan. Nah yang begini-begini nih ya kita harus ikutilah perkembangan perkembangan World Wars yang sudah terjadi di kemudian hari, yang di masa lalu gitu. Karena pasti ada kaitannya ke masa depan, ya. Nah saya kira kalau masalah buku saya
baru dalam bentuk apa? Dalam bentuk PowerPoint seperti itu. Makanya saya harapkan sebenarnya, saya memang punya keterbatasan di sini ya, mengirimkan semua apa yang mau kita diskusikan seperti ini. Saya paling bisa mengirimkan kepada apa? Co-host. Ya, bahan-bahan yang saya apa? Tadi pagi aja, pagi-pagi sekali saya, karena baru tadi malam, Pak Heri ngirimkan judulnya, udah saya bilang, jangan hari Senin, tolong, karena Senin saya ada webinar di Jom juga sama Pak Paujang. Oh, Pak Paujang juga ikut. Saya sudah izin Pak Paujang. Pak Tobing apa di sini? Barangan. Aduh, nomor telepon Pak Tobing juga saya tahu dari Pak Paujang. Iya. Ayam. Ya karena apa? Karena saya berpikir itu loh. Manusia unggul tidak perlu kita sebutkan. Dia mau berpartisipasi enggak dalam segala hal. Lihat kemana negarawan kita ini. Ketika negara ini diobok-obok sama ideologi khilafah. Kemana? Ya kan? Kemana? Nah yang begini-begini ya, nanti coba kapan kita tayangkan Pak Paul, bagaimana menangis para veteran itu dengan ada ideologi khilafah ini. Padahal mereka seiman dengan khilafah. Maksudnya dengan orang-orang yang memanjatkan apa khilafah, ya kan? Nah ini yang perlu saya sampaikan ya. Jadi kita ini sekarang diambang ya, tapi belum sampai lah ya. Kalau tanya di mukadimah apa di mukadimah di preambul itu di pembukaan telah sampailah kepada gerbang. Waduh, gerbang baru belum sampai kepada, belum masuk kalau baru sampai gerbang kan. Nah ini harus kita analisa. Jadi saya kira kalau masalah buku saya baru dalam bentuk PowerPoint itu. Makanya saya harapkan di samping saya memberikan pencerahan pembekalan, ada catatan-catatan kecil lah. Ya, ada catatan kecil. Apalagi kalau mau diulang-ulang apa yang kita sampaikan di sini, gitu loh. Ya, apa yang ingin kita sampaikan di forum ini diulang-ulang. Karena mendengar itu lebih bagus ya daripada kita membaca. Karena bangsa kita adalah malas membaca. Saya tahu itu. Ya tingkat mau membaca itu kita ini penduduk Indonesia ini paling malas. Ya, paling malas. Ya. Oke lah, saya kira udah terjawab sedikit, ya. Pak Tobing. Pak Ya, Tobing, gimana? sedikit saya Ya. tambahkan. Ya. Kenapa saya tadi menyampaikan tentang pemerintah mati-matian membela bangsa Palestina, sementara banyak peristiwa masalah-masalah di negara kita yang tidak diselesaikan. Contohnya tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, apakah sudah dilaksanakan? Tugas melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, apakah sudah dilaksanakan? Bom bunuh diri dari teroris sudah berapa? Kalau kita hitung, udah tidak terhitung sebenarnya. Jadi ini ibarat seperti yang dikatakan Pak Paul, kutu di seberang laut tampak, sementara gajah di depan mata tak tampak. Jadi masalah-masalah di dalam negeri dibiarkan saja, kemudian mati-matian melakukan sesuatu untuk Palestina. Ini kan sudah sangat janggal dan aneh. Tidak tepat leadership seperti ini. Menurut saya seperti itu. Itu saya tambahannya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi beginilah. Saya juga nggak ngerti politik luar negeri kita. Katanya politik luar negeri bebas dan aktif. Ya kan? Tapi saya juga heran. Ya kan? Apakah Kemenlu, sekarang kita jujur aja lah, apa Menteri Luar Negeri ini negarawan? Dari mana? Mari kita uji. Jadi masalahnya apa? Karena kita tidak satu visi, tidak satu misi. Ya, tidak satu strategi. Nah, satu lagi yang parah. Ya, kita tidak menerima pelajaran yang sama. Doktrin itu adalah ajaran ya yang berisi apa? Prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang sudah diakui kebenarannya dan sudah teruji dengan tinta darah. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan nasional, kepentingan nasional, cita-cita nasional. Tapi apa mengerti? Sini saya uji Menlu luar negeri itu. Saya uji sini. Kalau enggak terkencing-kencing dia saya bikin. Karena enggak ngerti. Lihat aja lah. Kan sudah saya bilang berkali-kali. Negara ini punya strategi enggak? Strategi nasional. Punya enggak? Enggak punya.
Belum lagi Pak kemudian tanya ke saya, kenapa pasukan kita dipuji-puji di PBB? Coba tanya, sejak kapan pasukan kita itu melaksanakan tugas di PBB? Bukankah saya yang di staf operasi yang memperjuangkan itu? Bukankah saya yang inisiator mendirikan peacekeeping center yang diresmikan oleh Ban Ki-moon di Sentul itu? Besok saya tunjukkan konsepnya. Ada di komputer saya, ada di buku lagi. Itu jelas tanda tangan saya. Tapi siapa yang mendukung itu? Ya Panglima saya. Kebetulan Panglima saya udah meninggal. Kalau nggak dia yang saya suruh menyampaikan di sini. Tapi waktu itu disetujui oleh siapa? Oleh Presiden SBY. Karena saya menyampaikan apa? Lewat anaknya. Saya bawa si Agus latihan dulu dia ke Thailand sana. Gus, nanti tolong sampaikan ke Bapak di rumah ya. Kan kau bisa jack to jack. Walaupun nanti lewat apa? Lewat Panglima saya bilang. Akhirnya disetujui, buru-burulah dibangun di sana. Oh, itu saya sama orang PBB. Pak Tobing, saya nggak bisa beli tanah ya di Indonesia, nggak ada. Saya tidak berdaulat, tetapi untuk membantu pembangunannya apa saja yang diperlukan, komputer, ya tempat tidur, ya buku-buku akan kami drop dari PBB. Saya kalau nggak ditantang, saya sudah bertugas di PBB sebenarnya. Kasus tsunami di Aceh, ya saya beritahu aja, kasus tsunami di Aceh. Itu kok yang kemarin diskusi sama Pak Paul, saya lihat, wah, FPI kan ikut menanggulangi bencana. Oh, mau saya tunjukkan di sini konsepnya. Saya sampai dipanggil sama Letnan Jenderal Beckman, yang kebetulan beliau itu bertugas di Utapao, minta saya membantu dia ke sana. Langsung lama lagi. Tapi sayangnya asisten operasi nggak mengizinkan saya. Kalau kamu ke sana siapa di sini, Bing? Ya udah kirim adikmu. Saya kirim si Nyoman sama si Tamrin ke Utapao sana untuk sebagai stafnya Letnan Jenderal Beckman. Aceh, saya minta bantuan. Kita minta bantuan ke Hawaii. Kita minta bantuan ke beberapa negara. Masuk ke sana. Kalau FPI cawi-cawi, itu pencitraan. Mau lihat ini ada laporannya lengkap kok. Nah, kemudian siapa yang turun tangan di sana? Akhirnya GAM mau berdamai. Ya Uni Eropa. Aduh, saya ke Finlandia, Pak Paul. Besok saya tunjukkan fotonya baru percaya kalian. Saya sudah banyak bekerja. Ya tapi tak perlu menjadi reputasi. Sudahlah, simpan aja di riwayat hidup saja. Biar anak cucu saya aja yang tahu. Jadi itu Pak Dio. Jadi kalau sekarang para menteri ini nggak bisa bersatu kok. Dulu kan sudah saya katakan sama Pak Paul. Kita ini punya strategi nggak? Strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan nasional. Tapi yang dibangun strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan khilafah. Nah, strategi pengembangan kekuatan itu ada dua strategi di situ. Strategi pembinaan kekuatan, pembangunan kekuatan. Strategi pembinaan kekuatan, dibangun kekuatan nasional, dibangun kemampuan nasional, kemudian harus dibina. Penyakit bangsa ini udah dibangun, ditinggalkan. Tidak dipelihara, tidak dibina. Sudah kita punya kekuatan dan kemampuan, dia harus digelar. Di mana digelar kekuatan yang sudah dibangun ini? Kemampuan yang sudah dibangun ini? Di seluruh wilayah Nusantara. Tapi ada nggak gelar itu? Kemudian strategi penggunaan kekuatan jika terjadi kontingensi. Bagaimana kita menggunakan kekuatan kemampuan yang sudah digelar itu? Lo lihat. Tapi kita berpikirnya selalu kekuatan TNI, kekuatan Polri. Sekarang kekuatan rakyat yang ada di sana di mana dikerjakan? Apa kerjanya gubernur? Apa kerjanya bupati? Hanya mikirkan posisinya, hanya mikirkan lacinya, hanya memikirkan kursinya. Coba dicek para gubernur, para bupati, ngerti nggak dia apa yang kita sampaikan ini? Kalau ngerti kepala saya taruh di meja. Coba lihat gubernur sekarang di India Bekasi hanya dikejar-kejar, takut korupsi. Semua wajib tanpa pengecualian kan, wajar tanpa pengecualian. Lihat aja WTP terus. Jadi bekerja ditakut-takuti dengan ancaman korupsi. Memang karakternya berkorupsi, lihat aja. Mana lembaga yang tidak terkena korupsi? Tanyalah. Itulah tadi kembali.
Ya, kalau Pak Dio membaca, wah kepemimpinan itu seni. Kalau saya, kan sudah saya bilang, saya berbeda. Ya, saya tidak mau konflik, tapi saya mau melengkapi karakter dan kompetensi. Kalau dia sudah punya kompetensi, dia pasti punya seni. Nah, sekarang di Indonesia, bisa nggak memimpin di negara ini dengan persuasif? Nggak bisa. Bangsa Asia punya karakter, tidak bisa dipimpin dengan persuasif. Ya, harus otoriter, tapi otoriter yang konstruktif, bukan otoriter yang destruktif. Ngapain persuasif tapi destruktif yang terjadi? Singapura bukan otoriter. Tanya, Cina bukan otoriter. Jangan coba-coba menyimpang sedikit dari konstitusi, selesai. Itu, I don't believe democracy will bring my people welfare. Itu kata siapa? Lee Kuan Yew. Siapa yang coba hadapi saya dengan tangan besi saya? Mau saya putarkan filmnya. Jadi otoriter itu juga bagus, tetapi membangun nggak akan bisa dengan cara-cara begini, nggak bisa. Percaya sama saya, karena memang kita bangsa Asia beda dengan Eropa. Kalau mereka seperti Amerika, demokrasilah pusat kekuatannya. Kalau Indonesia tidak, semangat persatuan dan kesatuan itulah pusat kekuatan kita. Bukan seperti Amerika. Saya udah pernah ceramah di California sana, waktu saya sekolah Lemhanasnya mereka. Saya bilang, demokrasi kalian menghancurkan bangsa kami. Loh, kok bisa begitu, Pak Tobing? Ya itulah buktinya. Karena demokrasi kalian, demokrasi voting, sementara kami musyawarah untuk mufakat. Kalian robah, lihat. Kenapa musyawarah mufakat dijadikan voting? Karena mereka merasa mayoritas. Itu saja, makanya saya bilang pergeseran paradigma membuat kita bergerak ke titik nol. Kesuksesan, emangnya Orde Baru nggak sukses? Siapa bilang? Oh, mahasiswa ini bisa berontak bukan ke hasil pendidikan nasional yang direncanakan oleh Orde Baru. Tetapi itu tadilah, ya, kita mengkudeta Pak Harto. Ya. Nah sekarang beginilah, sudah betulkah kita melaksanakan ideologi Pancasila? Sudah benar nggak? Makanya beberapa budayawan juga ngomong, kapan Pancasila ini diwujudkan? Nggak ada itu Pancasila katanya. Tanya aja Pak Sujiwo Tejo itulah, ribut-ribut BPIP, ribut-ribut HIP. HIP itu apa? Haluan ideologi Pancasila. Kemarin ada BPIP, mau dibikin undang-undang, cobalah. Pancasila aja mau dibikin undang-undang, padahal sudah cukup itu di mana? Di pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Cuman bagaimana mengimplementasikan, nanti kita akan sampai ke sana. Ya, tapi tolong dibantu saya, karena data tidak bisa saya cari sendiri. Sekarang saya tanya, ya, sudahkah kita memajukan kesejahteraan umum? Ya, kenapa di situ memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan rakyat? Kenapa mencerdaskan kehidupan bangsa? Kehidupan bangsa yang dicerdaskan. Nah, harusnya kita tanya, why? Nah, sekarang pertanyaannya, kita yang di apa ini? Kalau Abdul Somad bilang apa? Waduh, di salib itu ada jinnya. Terus kita menjawabnya bagaimana? Harusnya kita tanya sama dia, kenapa Tuhan Yesus disalib ketika kerajaan Roma yang berkuasa di dunia? Kenapa tidak zamannya Babilonia? Karena salib itu adalah apa? Simbol terkutuk. Tuhan mau terkutuk menggantikan kita yang berdosa. Itu bodohnya si Ustaz Somad. Lihat aja sebentar lagi juga game juga dia karena menghujat Roh Kudus. Bentar lagi Kita itu, bentar lagi. Nggak perlu kita maki-maki dia. Tuhan kan yang mengatakan berdosa kepada Bapa di surga, kepada Putra masih bisa diampuni. Kalau menghujat Roh Kudus tak ada ampunnya. Apa itu ada diajarkan? Nggak ada diajarkan bagi mereka. Saya juga kaget kok sampai sekarang. Yang namanya kita menghujat Roh Kudus itu seperti apa sih?
Ya, apakah dosa saya selama ini mengujar Roh Kudus? Kalau saya bunuh orang, kalau saya maki orang, saya juga belum tahu itu karena saya bukan sekolah teologi, tapi saya mau belajar di sini. Makanya saya bilang kita di sini proses belajar dan mengajar. Silakan saya diajarin juga nggak apa-apa. Ya, karena saya selalu mencari ilmu di mana saja. Kalau perlu di tong sampah. Makanya saya dapat itu buku yang kemarin saya tayangkan ke Pak Paul, ya. Itu saya dapat, saya ambil di tong sampah. Ya, ini buku bagus sekali ini saya pikir. Lembaran negara, BPUPKI lagi, waduh. Karena saya nggak pernah diajarkan itu. Makanya saya ketemukan kata-kata Tuhan diganti dengan Allah. Saya pelajari lagi semua undang-undang yang dibuat. Tidak pernah atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Tuhan. Buka aja lah. Saking telitinya, kita harus meneliti semua ini. Makanya cari dululah ya nilai-nilai Pancasila yang sudah hilang itu dan kebenarannya. Kalau tidak, negara ini akan hancur dan pecah berkeping-keping. Saya udah mikir ini, gimana saya menjual rumah, saya kembali ke kampung ini. Kalau di kampung sana saya siapa yang berani ganggu? Ya kan? Karena memang kita tidak punya spirit lagi. Spirit kepemimpinan yang punya semangat. Semangat kepemimpinan dan kepemimpinan yang bersemangat. Tapi semangat apa? Semangat juang. Ya, fighting spirit. Ya, daya laksana, juang. Ya, daya laksana nasional. Berdasarkan apa? Ideologi Pancasila, bukan berdasarkan ideologi khilafah. Tapi percayalah, kesaktian Pancasila sudah diuji berkali-kali. Kita buktikan apakah kesaktian nilai-nilai Pancasila itu ciptaan dan karunia Tuhan. Silahkan bantah itu, silahkan kalian hujat. Kalau nggak menggelepor sendiri nanti, lihat sajalah. Ya, saya percaya bukan negara kita saja yang berpancasila. Ini belum kita sebarkan dalam bahasa Inggris ini. Kalau kita sebarkan dalam bahasa Inggris, bagaimana? Negara-negara lain juga terbelanga. Oh begitu tuh Pancasilanya Indonesia. Ya, inilah cara kita. Makanya sekarang Pak Dio Tambunan, kita punya alat yang canggih. Apa? Media. Dulu informasi itu hanya pelengkap, komplimen. Kalau sekarang tidak. Informasi ini merupakan apa? Alutsista, senjata sekarang. Kalau Pak Paul berteriak-teriak di sana, dia bukan melewat Zoom ini. Ini senjata nggak dia? Orang-orang dunia pun geger nanti semua ini. Gara-gara dia sendiri. Ya, ini, cobalah kita berteriaklah. Kenapa nggak berteriak? Kok cuma Papua yang berteriak? Sulawesi mana kok nggak berteriak? Batak mana itu? Batak-Batak itu kenapa nggak berteriak? NTT kenapa nggak berteriak? Khilafah udah merajalela. Ini harus diputus. Kan sudah saya bilang, mereka udah seperti gurita, oktopus. Cobalah. Nanti lama-lama jadi apa? Jadi dinosaurus. Tapi percaya, semakin besar. Kalau makanannya tidak ada, mati sendiri dia. Makanya harus dipotong itu semua dari mana sumber-sumbernya. Saya lagi mencari tahu bagaimana Turki sebenarnya yang membantu mereka. Dari mana jalurnya ini? Ya, ini kan sudah saya katakan kemarin apa? Transnasional ideologi khilafah. Mati-matian mereka. Makanya jangan heran kalau GKI Jasmine tidak bisa dibangun di Bogor karena dia gereja yang dibangun di situ akan apa? Akan menjadi apa? Informasi. Ya, garis depan. Kan itu yang dia pikirkan. Karena kita ini beradu strategi khilafah sama strategi nasional. Nanti saya sampaikan ya. Saya kirim ke Pak Paul. Kita belum sampai ke sana. How-nya itu belum, Pak. Baru kita bicara what-nya. Ya, apa what? What itu apa? Ya, oke lah. Saya kira bisa menjawab dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Paul yang belum saya jawab. Kalau masalah buku ya gimana ya? Saya baru bikin PowerPoint. Nantilah kita pikirkan. Oh, tadi Pak Jenderal mau jawab saya tapi potong tuh. Iya. Oh ya, susu kuda terus Pak Hendro Firleso masuk ya. Pak Paul. Ya. Enggak, tadi Pak Jenderal kan mau nanggapin. Ya. Untuk susu kuda gini, tapi kan kepotong tadi. Jadi saya jadi penasaran jawaban Pak Jenderal apa gitu tadi.
Oke. Sekarang gini. Tadi dari susu kuda apa ya? Saya lupa tadi. IQ. Ya, IQ 80. Ya, salah siapa? Yang membuat IQ kita gizinya nggak benar, ya kan? Ya, gizi kan itu IQ kan tergantung daripada gizi. Cuman saya mau beritahu ya, kalau masih ada gadis-gadis ini, saya juga nggak tahu dulu. Ya, tetapi nenek saya yang beritahu. Ketika kau di kandungan ibumu, tidak ada hari tanpa doa. Kau dikandung ibumu. Makanya anak buah saya, kowat-kowat, PNS yang lagi hamil, kamu saya pesan ya, tiap malam kau berdoa. Tiap malam kau berdoa untuk anakmu yang di kandungan. Karena anak itu masih suci. Itu aja pesan saya. Jadi kalau kita sekarang, ya IQ jelek. Ya, terus kita masih banyak yang stunting. Kemarin kalau nggak salah, kita baca statistik, katanya stunting kita masih di bawah passing grade. Belum melewati. Cobalah. Ini kesalahan siapa? Kesalahan siapa coba? Ya, kesalahan siapa? Untuk susu kuda, apa yang belum saya jawab ya? Karena terlalu banyak ini saya harus jawab. Ini kayak jadi apa tadi yang belum saya jawab, Pak Susu Kuda? Oh, sebenarnya saya sih tadi ya nggak apa-apa, Paul. Lanjut, yang satunya IQ apa? Tadi kan IQ, masalah IQ Oh ya, sama sebenarnya minta tanggapan Pak Paul dan Pak Jenderal yang mengenai itu, yang misalnya 75 orang di KPK itu yang tidak lulus. Oke. Sorry, saya udah nangkap sekarang. Tadi kelupaan saya dicatat. Jadi begini, good leadership, ya, dia pasti menggunakan power. Sedikit salah, pecat. Sedikit salah nggak mampu, pecat. Tapi great leadership, dia tidak menggunakan power, dia menggunakan empower, diberdayakan. Ya. Saya sudah katakan, saya belajar ini ketika saya di Inggris. Ketika saya di Inggris itu ada pengetahuan yang berat sekali, sehingga saya harus hair. Sampai komandan yang mengajar saya panggil saya ke kantor. Apakah Anda homesickness, Pak Tobing? Karena setahun kan saya tidak membawa istri, tambah membawa keluarga. Ya, mana musim dingin lagi. Oh no, sir. Saya bilang, this stuff very, very difficult for me. Terus dia marah nggak sama saya? Dia menggagalkan saya nggak? Tidak lulus. Oh tidak. Dia bawa saya ke rumahnya. Pak Tobing, nanti weekend ke rumah. Anda belajar sama saya di rumah. Sampai Anda mengerti. Karena dia punya prinsip apa? Don't let the class behind. Ketika dia memberikan sambutan pertama kali kita pembukaan pendidikan, I don't want who will be the best dan who will be the last. But I don't want one of you left behind, ketinggalan. Jadi saya belajar di rumahnya. Waktu weekend Sabtu Minggu belajar saya rumah diajar sama dia. Sampai dia bilang, are you ready for the next test? Yes, I'm ready. Nah sekarang kalau mereka yang di KPK ini, dia tidak paham wawasan kebangsaan, kita pecat. Kira-kira resikonya apa? Konsekuensinya apa? Nah di sini kalau saya, yang Anda tanyakan, saya akan bekali mereka. Saya akan berdayakan mereka. Saya akan cerahkan mereka. Justru dengan begitu, dia menjadi apa? Dia lebih tahu, oh ini toh wawasan kebangsaan yang benar. Saya belum apa ya, coba cek aja. Apa yang saya cerahkan di sini, saya tidak konflik dengan Lemhanas. Saya tidak konflik dengan BPIP. Tapi saya komplit melengkapi apa yang tidak dia lengkapi. Coba cari buku yang saya buat ini, narasi yang saya buat ini, ada mereka pernah ajarkan. Kita belum selesai loh, belum selesai. Masalah ketahanan nasional, wawasan suara, masih depannya, belum kedalamannya. Ya, nanti kita lihat bagaimana ketahanan nasional negara-negara lain, seperti Vietnam. Sebenarnya saya beritahu ya, ketahanan nasional Indonesia, doktrinnya itu diadopsi dari Vietnam. Bagaimana dia berperang 30 berapa puluh tahun nih coba. Dengan Cina itu beribu-ribu tahun Vietnam itu perang.
dengan Amerika sampai dia tidur di bawah tanah di lubang-lubang tikus. Siang dia menyangkol untuk cari makan, malam dia bergerilya. Sudah pernah nggak ke Vietnam? Masuk sana ke lubang tikusnya. Saya aja nggak bisa masuk badan dengan begini. Cobalah. Siang-siang dia nyangkol, gendong anak. Ya, bagaimana dia mencari makan untuk digunakan malam hari. Untuk bagaimana kehidupan dia. Coba bayangkan ya, coba nanti buka itu. Bagaimana Vietnam merebut Saigon. Itu jalan tikusnya itu sampai dari berapa kilometer sampai ke kota sana digali coba. Ketahanan nasional kapan? Nah, ketahanan nasional itulah dijadikan contoh. Itulah yang dibawa Bung Karno ke Indonesia. Tahun 74 Desember itu ditandatangani. Kebetulan sudah almarhum itu. Ya, Bapak didik asuh saya, Pak Saidiman Suryo Diprojo itu. Dia tanda tangan. Desember 74 ditanda tangan. 75 diajarkan. Baru diajarkan tahun 75. Bayangin di Akademi Militernya tahun 75 baru diajarkan. Saya punya dokumennya. Nah yang begini-begini kita sudah tahu nggak? Apa itu ketahanan nasional? Apa itu wawasan kebangsaan? Belum tahu. Apakah kalau dia tidak bisa menjawab, dia tidak punya wawasan kebangsaan? Pertanyaannya, dia pernah dibekali nggak? Apakah semua sudah pernah dibekali wawasan kebangsaan? Apa semua sudah masuk Lemanas? Nah, yang begini-begini ini, kalau bagi saya, ya kita bekali dia. Ya, berikan kesempatan. Bahkan kalau yang membekalinya benar, itu akan lengket di kepalanya. Dan susah dicabut. Nah, sementara mereka mungkin nggak tahu. Jangan kita langsung klasifikasi mereka itu radikal. Belum tentu. Itu kan baru prejudice. Jadi mohon maaf, jawaban saya, the great act of leadership ya akan menggunakan empower, tidak power. That's my opinion. Ya kira-kira mungkin bisa menjawab ya, mohon maaf. Itulah jawaban saya ya. Secara pribadi itulah jawaban saya. Boleh Apakah saya menjawab, Pastor Paul? Ada sedikit Silakan. berbeda saya. Silakan. Ya. Mungkin jawaban saya agak sedikit berbeda, tetapi pertanyaan susu kuda itu menurut saya sangat penting. 75 pegawai KPK yang tidak lulus wawasan kebangsaan, itu bagaimana? Kalau menurut saya harus dipecat. Ini penjelasannya. Ya oke, karena Anda kan, sebentar, karena kan Anda menggunakan power. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada Anda. Kenapa waktu masuk tidak dites? Ya, ini mau saya jawab. Tunggu dulu saya jelaskan Anda. Tetapi kalau ada kegiatan intelijen mungkin merasa bahwa di sana ada sarang radikal, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saya jujur aja, saya beritahu sama Anda ya, Anda kan nggak pernah mimpin pasukan. Saya itu udah dari komandan, dari akademi sudah mimpin pasukan, sampai saya kolonel dan men di lapangan. Jadi kalau anak buah saya nggak bisa, saya maki-maki dia, saya pecat dia. Oh tidak, saya bimbing sini, saya ajarin. Yang salah siapa? Pimpinan KPK. Loh, kalau saya masukin tuh satu-satu, tanya anak buah saya. Kalau nggak percaya itu masih hidup semua. Malah mereka lebih berkarir dari saya. Tanya itu ajudannya Jokowi. Loh, saya berdayakan dia. Kalau kau beda pendapat silakan. Saya bilang kan, kapan saya menggunakan power? Kapan saya menggunakan empower? Memberdayakan dia. Ingat, semua manusia bisa dilatih dan dididik dan bisa diberdayakan. Sekarang saya tanya, dia anak bangsa Indonesia nggak? Kalau kau punya tugas tahu kau konstitusi, mencerdaskan. Itu saya. Tapi kalau kau nggak mau, ya silakan. Itu urusanmu. Tapi pertanyaan saya, kalau kau ketua KPK, kau pecat. Silakan kalau dipecat. Sekarang kan pertanyaan saya, dipecat itu ada keputusan kau pecat, ada resiko nggak? Ini saya mau jelasin mengapa harus dipecat. Logikanya mau saya jabarkan. Ya logika, itu kan logika menurut kau. Oh bukan, ini menurut standar manajemen yang saya akui juga. Ya. Oke, silakan. Ya, jadi gini penjelasannya. Cina itu boleh dicek di Corruption Index. Jadi indeks korupsi dunia yang menjadi standar. Itu sama Indonesia itu beda-beda dikit. Beda-beda tipis.
Kita lihat Amerika. Kalau bicara korupsi, juga di sana dituduh oleh Trump bagaimana Biden korupsi triliunan rupiah di Ukraina waktu Pilpres kemarin. Jadi korupsi itu ada penjagalannya, ada yang kontrol. Kalau di dalam perusahaan itu ada namanya internal audit. Kalau di pemerintahan ada lagi itu namanya ada internal audit versi pemerintah, saya lupa namanya. Inspektorat. Nanti ada lagi BPK. Nanti ada lagi KPK terakhir atau kejaksaan atau kepolisian. Artinya kalau korupsi itu banyak sekali yang memelototin, yang memeriksa, sehingga negara itu bisa maju. Dan kalau uang korupsinya dipakai di internal, malah tambah maju negaranya. Gitu. Kalau nggak disimpan di luar ya, di bank asing. Nah, kalau itu khilafah, 75 orang ini sudah terbukti punya wawasan khilafah. Tidak lolos wawasan kebangsaannya, ya harus dipecat. Kenapa? Karena akan menjerumuskan Indonesia, apalagi dalam pemberantasan korupsi. Kenapa? Oke. Karena belum selesai pemilihan ini, justru yang bagian penting yang saya mau jelaskan. Sekarang saya tanya kau. Sebentar, mau jawab. Dari tadi susah banget Udah ngomong. lah, kau telah